Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama JSNH Channel. Insyaallah kali ini kita akan membahas tentang terminologi dari ilmu tasawuf atau istilah-istilah yang sering dipakai oleh kalangan ahli sufi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa istilah-istilah tersebut adalah dipakai oleh kalangan ahli sufi untuk mempermudah di dalam mendeteksi kondisi-kondisi batin daripada seorang salik, sehingga akan memudahkan untuk dipantau sejauh mana perkembangan-perkembangan dari latihan atau dari riyadhah yang dijalankan oleh sang salik. Demikian, kali ini kita akan membahas tentang at-tawajjud, al-wijudu, dan al-wujud. Ketiga hal ini, ketiga kondisi ini adalah salah satu daripada istilah-istilah yang digunakan para ahli sufi
untuk mempermudah riyadhahnya. Adapun at-tawajud adalah panggilan rasa cinta yang diperoleh melalui cara atau ikhtiar atau usaha atau latihan. Orang yang memilikinya atau yang mengalami tawajud tidak mendapatkan wijdu. Wijdu adalah sebentuk rasa cinta yang sesungguhnya. Karena jika dia mendapatkan wijdu atau rasa cinta yang sesungguhnya tersebut, berarti dia adalah seorang al-wajid atau pecinta Allah sejati. Bab tafa'ul. Bentukan kata yang dianalogikan pada kata tafa'ul di dalam tata bahasa Arab kebanyakan menunjukkan arti penampak-nampakan suatu sifat, padahal sifat yang ditampak-tampakkan itu bukan sifat yang sesungguhnya, sebagaimana yang digambarkan di dalam syair. Jika saya menutup kelopak mata saya, tidaklah saya berarti menyempitkan lebarnya pandangan mata saya. Kemudian saya memecahkan sebelah mata saya yang sebenarnya tidak bijak. Sekelompok orang atau sebahagian kaum sufi mengatakan tawajud bukanlah orang yang memasrahkan nilai ketawajudannya atau kepura-puraan cintanya, yang memang mengandung unsur pemaksaan atau yang dibuat-buat dan jauh dari kenyataan. Sekelompok sufi yang lain mengatakan, sesungguhnya tawajud adalah pemasrahan rasa cinta untuk orang-orang polos yang memang butuh dan menunggu-nunggu kehadiran arti cinta. Nunggu kehadiran cinta juga termasuk ikhtiar, dan ikhtiar masuk kategori pemaksaan. Abu Muhammad Al-Jariri rahimahullahu ta'ala menuturkan hikayatnya yang terkenal. Beliau berkata, ketika saya datang untuk bersama di dalam majelis Imam Al-Junaid, yang di sebelahnya ada Ibnu Masyruk yang sudah terlebih dahulu menemaninya. Tiba-tiba Ibnu Masyruk dan yang lainnya berdiri menyambut karena kehadiran sesuatu, sementara Imam Al-Junaid diam dalam posisi semula. Saya heran lalu bertanya, "Wahai tuanku, tidakkah Tuhan punya sesuatu yang bisa dipakai untuk mendengar?" Kemudian Imam Al-Junaid menjawab dengan menyitir sebuah petikan ayat, "Dan kamu melihat gunung-gunung yang kamu kira diam membeku tidak bergerak, padahal dia bergerak sebagaimana gerakan awan." Perkataan itu menyitir dari surah An-Naml ayat 88. Kemudian beliau melanjutkan, "Dan engkau wahai Abu Muhammad, tidakkah kamu juga punya sesuatu yang bisa dipakai untuk mendengar?" Saya pun menjawab, "Wahai tuanku, jika saya hadir di suatu tempat yang di dalamnya ada sesuatu yang bisa didengar, juga terdapat orang-orang yang merasa nikmat dengan ketidaktahuan dirinya, tidak tahu malu, yaitu orang-orang yang mencari perhatian, maka saya mencegah wijdu atau rasa cinta saya untuk menguasai saya. Jika saya sendirian atau kosong, maka saya mengirimkan wijdu saya, sehingga saya menjadi tawajud. Tawajud yaitu orang yang pura-pura punya rasa cinta. Pada kesempatan tersebut saya mengucapkan istilah tawajud, dan
Imam Al-Junaid diam tidak mengingkarinya. Itu artinya beliau membenarkan secara diamnya. Saya pernah mendengar Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala berkata, ketika manusia menggembala, memelihara dalam kondisi kependengaranannya, lalu merawat anugerah-anugerahnya, maka Allah Ta'ala pasti ganti memeliharanya pada waktu bersamaan karena keberkatan perawatannya. Sedangkan wijdu atau rasa cinta adalah apa yang menubruk hatimu dan datang kepadamu. Kedatangan rasa cinta ke dalam hati dengan tanpa unsur sengaja dan pemaksaan atau dibuat-buat. Oleh karena itu, para guru sufi mengatakan wijdu adalah tubrukan atau hantaman atau sentuhan rasa yang datang dari luar. Wijdu ini merupakan buah dari wirid-wirid atau amalan bacaan ayat tertentu atau dzikir. Setiap orang yang tugas-tugasnya jumlah pengamalan wiridnya bertambah, maka akan bertambah pula kelembutan-kelembutannya, rahasia-rahasia wirid yang diperolehnya dari Allah Ta'ala. Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala berkata, kehadiran waridat adalah sesuatu yang datang berupa rasa atau prestasi batin, dan warid adalah bentuk mufradnya berkaitan dengan wirid-wirid yang diamalkan. Barang siapa secara zahir tidak punya atau tidak melakukan wirid, maka secara batin tidak ada warid yang datang. Setiap wujudu dari pemiliknya yang memiliki sesuatu bukanlah wujudu. Sebagaimana seorang salik yang membebani dirinya dengan berbagai amalan zahir, yaitu bacaan wirid yang nantinya akan memperoleh manisnya taat. Maka dari itu, apa-apa yang membuat seorang salik turun untuk memposisikan batinnya dari hukum-hukum batin menjadikan dia harus mendapatkan sejumlah wijdu. Dengan demikian, rasa manis adalah buah dari amalan-amalan wirid, sedangkan wijdu merupakan hasil dari posisi batin yang diraihnya. Adapun wujud, keberadaannya setelah kenaikan wijdu. Tidak ada wujud al-haq kecuali setelah padamnya sifat kemanusiaan. Karena tidak ada sifat kemanusiaan yang tetap atau eksis atau muncul ketika kekuasaan yang sesungguhnya, yaitu Sultanul Haq, muncul. Inilah arti ucapan Abul Husain An-Nuri, saya semenjak 20 tahun antara wijdu dan faqdu, yaitu sirna. Artinya, jika saya mendapati Tuhanku, maka saya tidak mendapati hatiku, sirna atau faqdu. Jika saya mendapati hatiku, eksistensi diri di dalam batin, maka saya tidak mendapati Tuhanku. Pengertian ini paralel dengan pendapatan Imam Al-Junaid. Ilmu tauhid berbeda-beda menurut keberadaan wujud seseorang. Wujudnya juga berbeda-beda menurut ilmunya. Seorang penyair sufi mengatakan, wujudku mengada ketika saya melenyapkan wujud dengan sesuatu yang tampak padaku berupa persaksian. Berarti tawajud adalah permulaan, wujud adalah pungkasan, dan wijdu merupakan penengah antara permulaan dan pungkasan. Saya pernah mendengar Ustadz Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala mengatakan, tawajud mengharuskan salik sadar penuh atau paham hukum-hukum Tuhan. Wijdu mengharuskannya tenggelam, dan wujud mengharuskannya binasa. Kehancuran unsur-unsur kemanusiaannya. Hal ini seperti orang yang menyaksikan lautan, kemudian mengendarai laut,
dan akhirnya tenggelam di dalam lautan. Urutan-urutannya adalah ketertujuan atau pelurusan arah tujuan, kemudian kedatangan, kemudian kesaksian, kemudian kewujudan, dan akhirnya kesirnaan. Dengan standar kepenguasaan, wujud kesirnaan akan berhasil. Salik yang mengalami wujud mempunyai dua keadaan, sahwun yaitu sadar, dan mahwun yaitu sirna atau tidak sadar. Kondisi sahwunnya, kesadarannya, merupakan ketetapannya bersama al-haq. Kondisi mahwunnya atau ketidaksadarannya merupakan kesirnaannya bersama al-haq. Dua keadaan ini berlawanan dan datang secara silih berganti. Jika makom sahwunnya mendominasi dirinya, maka bersama al-haq dia sampai dan dengannya pula dia berbicara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ketika mengabarkan tentang al-haq, maka denganku dia mendengar dan dengan pula dia melihat. Mansur bin Abdullah menuturkan pengalamannya. Seorang lelaki datang berdiri di majelis Asyibli, lalu kemudian bertanya, apakah tampak tanda-tanda kesehatan wijidu pada pemiliknya yaitu wajid? Kemudian dijawab, benar. Cahaya itu bersinar, menyertai pancaran rindu, lalu tanda-tandanya menerangi wujud fisiknya. Kenyataan ini seperti yang digambarkan oleh Ibnu Al-Mu'tas di dalam syairnya. Gelas dihujani air dari guci-gucinya, lalu tumbuh mutiara di bumi berupa emas. Kaum bertasbih saat melihat keajaiban cahaya dari air dalam cahaya dari anggur. Arak salafah warisan suku Ad dari kota Irni, merupakan harta simpanan Kisra dari ayah ke ayahnya. Dilaporkan pada Abu Bakar Ad-Daqi, sesungguhnya Jahmu Ad-Daqi memegang sebuah pohon dengan tangannya ketika dalam keadaan mendengar dan yang meluap, yaitu di dalam kondisi mengalami makom mahwun, sehingga pohon tercabut sampai ke akarnya. Kemudian keduanya bertemu. Ketika itu Abu Bakar Ad-Daqi matanya buta, sementara Jahmu Ad-Daqi berdiri sambil berputar-putar dalam kemarahannya. Lalu Abu Bakar Ad-Daqi berkata, jika dia mendekatiku, kalian perlihatkan dia kepadaku. Padahal Abu Bakar Ad-Daqi di dalam keadaan lemah. Jahmu pun lantas berjalan mendekati Abu Bakar. Ini dia, teriak orang-orang saat jarak Jahmu sudah dekat. Maka Abu Bakar Ad-Daqi memegang betis Jahmu, lalu ditancapkannya ke tanah sehingga dia tidak mungkin bergerak lagi. Wahai Tuan Guru, rintih Jahmu, tobat, saya tobat. Dan Abu Bakar membiarkannya. Ustadz Asyikh Abu Ali Ad-Daqq mengomentari kejadian ini. Luapan kemarahan Jahmu bersama al-haq. Kemampuan Abu Bakar Ad-Daqi mencegah kemarahan Jahmu juga bersama al-haq. Akan tetapi ketika Jahmu sadar bahwa makom Ad-Daqi berada di atas makomnya, dia kembali sadar dan pasrah. Seperti demikianlah keadaan orang yang tidak satupun hal yang mendurhakainya bersama al-haq. Seseorang yang mengalami mahwun, dia merasa tidak memiliki ilmu, tidak berakal, dan tidak paham, juga tidak berasa. Istri Abu Abdullah At-Taraghindi mengisahkan bencana kelaparan yang terjadi di musim paceklik. Ketika musibah kelaparan menimpa banyak manusia yang mati kelaparan, kemudian Abu Abdullah, suaminya, pulang ke rumah, dan di sudut kamar dia melihat 2 timbangan gandum. Dia terkejut dan merasa bersalah. Bagaimana mungkin gandum bisa ada di rumahnya?
sementara orang-orang mati kelaparan, dan di rumahku masih tersisa sedikit gandum, tangisnya. Hal itu membuat pikirannya kusut, jiwanya tergoncang, kesadarannya pun terbelah. Dia merasa berdosa yang seakan-akan tak terampuni lagi. Keadaan itu membuatnya tidak sadarkan diri kecuali ketika waktu salat fardu tiba. Selesai menjalankan sholat, dia pun kembali tidak sadar, yaitu di dalam kondisi mahwun. Dan keadaan ini terus berlangsung hingga maut menjemputnya. Ini adalah hikayat yang menunjukkan keberadaan seseorang laki-laki yang tetap menjaga hukum-hukum syar'i meski hukum-hukum hakikat sedang menguasai dirinya. Dan ini merupakan salah satu sifat ahli hakikat. Kemudian sebab kesirnaan dirinya dari kemampuan membelah kesadarannya untuk membantu saudara-saudaranya, yaitu umat Islam yang kelaparan, sehingga membuatnya tak sadar, merupakan bentuk tingkat makom hakikat yang tinggi. Lalu kemudian ada istilah al-jam'u dan al-farqu. Dua istilah ini berlaku di kalangan ahli sufi. Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq pernah mengatakan al-farqu dihubungkan pada Anda, sedangkan al-jam'u merupakan sesuatu yang dicabut dari Anda. Artinya pelaksanaan ibadah yang keberadaannya merupakan hasil upaya salik dan apa-apa yang hanya patut dengan tingkah pola keadaan manusia dinamakan farqu, sedangkan hal-hal berupa penampakan makna, penguluran kelembutan dan penuangan kebagusan yang hanya bisa dihubungkan dengan al-haq adalah jam'u. Barang siapa dirinya dijadikan saksi oleh al-haq untuk mempersaksikan semua perilakunya dengan ketaatan dan penentangan pada yang tidak benar, maka dia adalah seorang salik yang disifati farqu. Dan barang siapa yang dijadikan saksi oleh al-haq untuk menguasai dirinya berupa penampakan perilaku-perilaku ketuhanan zat yang maha suci, maka dia adalah seorang salik yang diberi kesaksian jam'u. Dengan demikian, penetapan kemakhlukan melalui pintu farqu dan penetapan kehakikatan ketuhanan zat al-haq melalui sifat jam'u. Seorang salik harus pernah mengalami jam'u dan farqu. Seseorang yang tidak pernah mengalami farqu, ibadahnya tidak bernilai. Seseorang yang tidak pernah mengalami jam'u, dia tidak mungkin mencapai maqam ma'rifat. Firman Allah Ta'ala yang berbunyi iyyaka na'budu merupakan isyarat akan adanya farqu, sementara iyyaka nasta'in merupakan gambaran keberadaan jam'u. Jika salik berdialog dengan Tuhannya melalui bisikan lidahnya, dengan meletakkan dirinya dalam posisi sebagai pengadu, pendoa, pemuji, pengucap syukur atau pemunajat, maka hakikatnya dia sedang berada dalam posisi farqu. Jika dia mendengarkan, jika dia memperdengarkan dengan kekuatan rahasianya pada sesuatu yang dimunajatkan kepada Maulaya, kepada Allah zat yang maha mengatur dirinya, dan memperdengarkan dengan telinga batinnya pada sesuatu yang didialogkannya tentang apa-apa yang dimunajatkan, yang diserukan atau yang dipahami ke dalam maknanya atau isyarat-isyarat hatinya dan kesaksian ruhnya, maka dia sedang berada dalam posisi jam'u. Saya pernah mendengar dari Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala berkata, seorang penyanyi sedang mendendangkan gubahan lagu-lagunya di hadapan Ustadz Abu Sahal Asy-Sya'luki. Salah satu gubahannya berbunyi, saya menjadikan atau ja'altu, saya menjadikan kesucian pandanganku kepadamu. Padahal ketika itu Abul Qasim An-Nasr Al-Abadi sedang berada di situ. Maka Abu Sahal menimpalinya, ja'alta, engkau jadikan, dengan difatahkan huruf ta'nya. Sementara An-Nasri Al-Abadi mengomentari, bal ja'altu, bahkan aku jadikan, dengan didomahkan huruf ta'nya.
Artinya, seseorang yang mengatakan ja'altu atau yang bermakna aku jadikan dengan didomahkan ta'nya, hakikatnya adalah mengabarkan tentang keadaan dirinya. Seakan-akan dia mengatakan inilah saya. Jika mengatakan ja'alta engkau menjadikan, dengan dipatahkan taknya, seakan-akan dia membebaskan dirinya dari keberadaan atau terbebani upaya. Bahkan dia mengatakan pada maulaya, yaitu Allah Ta'ala, engkaulah zat yang mengkhususkanku dengan ini, bukan saya sendiri yang dengan berbagai upaya membebaniku. Yang pertama berada di atas kegelisahan tuntutan, beban kewajiban. Yang kedua berada dengan sifat kebebasan, kosong atau ketiadaan dirinya dari kekuatan dan pengakuan akan kepemilikan keutamaan dan anugerah. Perbedaan dua posisi ini juga bisa dilihat dalam dua pernyataan doa salik. Yang pertama, berdoa dengan kesungguhanku saya berdoa kepadamu. Hal tersebut berarti dia sedang berada dalam makom al-farqu. Yang kedua, berdoa dengan keutamaan dan kelembutanmu saya mempersaksikan diriku padamu. Kalimat ini menunjukkan bahwa dia sedang berada dalam makom atau posisi jam'u. Adapun jam'ul jam'i, posisinya berada di atas semua itu. Dalam posisi demikian, manusia juga berbeda-beda tergantung pada perbedaan keadaan dan derajat mereka. Barang siapa menetapkan atau mengakui keberadaan dirinya, berarti dia menetapkan keberadaan kemakhlukannya. Maka dia dikatakan sebagai farku. Jika semua kesaksiannya didudukkan bersama al-haq, maka dia di alam jam'u. Akan tetapi jika dirinya disambar dari kesaksian kemakhlukannya, kemudian didamaikan dan diambil segenap rasa yang menyangkut keseluruhan kemakhlukannya yang tampak, lalu dikuasakan kepadanya dari wewenang hakikat al-haq, maka demikian itu dinamakan jam'ul jam'i. Farqu adalah kesaksian untuk Allah Ta'ala yang berubah-ubah, sementara jam'u merupakan kesaksian bersama Allah Ta'ala. Lalu jam'ul jam'i merupakan kehancuran diri yang berkaitan dengan keseluruhan alam dan kelenyapan rasa yang berkaitan dengan sesuatu selain Allah Ta'ala ketika nilai hakikat mengalahkan dirinya. Keadaan yang sangat mulia ini, yaitu jam'ul jam'i, oleh para kaum sufi dinamakan farqu kedua. Makom ini mengembalikan salik pada keadaan sahwun, yaitu sadar, ketika waktu-waktu penunaian kewajiban hadir. Kesadarannya bersamaan kehadiran waktu dimaksudkan untuk memberlakukan baginya pelaksanaan beberapa kewajiban tepat pada saat waktunya tiba. Dengan demikian, salik kembali kepada untuk dan dengan Allah, tidak untuk dan dengan hamba, sehingga dia memungkinkan untuk mempelajari, meniti-niti dirinya dalam lingkup gerakan al-haq. Allah Ta'ala menyaksikan tempat penampakan zat dan wujudnya dengan kodratnya. Dia menyaksikan tempat penampakan zat dan wujudnya dengan kodrohnya, serta tempat aliran perbuatan-perbuatan dan beberapa keadaannya pada dirinya dengan ilmu dan kehendaknya. Sebagian kaum sufi menjadikan jam'u dan farqu sebagai isyarah atau istilah yang menunjukkan keberadaan peran perubahan al-haq pada keseluruhan tingkah laku makhluk. Semua makhluk dari sisi pertumbuhan zat dan arus perjalanan sifat-sifatnya berada dalam genggaman peran pembolak-balikan dan pengubahan al-haq. Dari situ al-haq membeda-bedakan, memisah-misahkan atau menjadikan beberapa farqu. Mereka dalam beberapa macam, sebahagian dibagikan, dibahagiakan, sebahagian lagi dijauhkan dan disengsarakan, sebagian diberikan petunjuk, sebagian lagi disesatkan dan dibutakan, sebahagian diberi tabir penutup dan sebahagian lagi ditarik dan disingkapkan tabir pemisahnya.
sebahagian diberi belas kasihan dengan ketersambungan dirinya dengannya, sebagian lagi dibiarkan putus asa dan jauh dari rahmatnya. Sebahagian dimuliakan dengan taufiknya dan sebahagian lagi dicabut hingga ke akar-akarnya ketika tercampakkan dari proses pendakian hakikat. Sebagian disadarkan atau sahwun, sebagian lagi dihapus kesadarannya atau mahwun, sebagian lagi diakrabkan, sebagian lagi disirnakan, sebagian lagi didekatkan dan dihadirkan, lalu kemudian diberi minum lalu mabuk, dan sebagian lagi disengsarakan, diakhirkan, lalu kemudian dijauhkan dan dipisahkan. Macam-macam perilakunya tidak bisa dibatasi, tidak ada penjelasan dan penyebutan yang mampu memerincinya. Imam Al-Junaid, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, mengubah serangkaian syair tentang arti jam'u dan farqu. Beliau berkata di dalam syairnya, "Saya nyatakan kamu dalam kerahasiaanku, lalu lidahku bermunajat kepadamu, maka kami menyatu atau jam'u untuk sejumlah makna, dan berpisah yaitu farqu untuk sejumlah makna. Jika pengagungan melenyapkanmu dari lirikan mata-mataku, maka sungguh wijedu menjadikanmu isian yang mendekatkanku kepadamu." Lalu kemudian ada istilah fana dan istilah baqo. Istilah fana oleh kaum sufi dipakai untuk menunjukkan keguguran sifat-sifat tercela, sedangkan baqo untuk menandakan ketampakan sifat-sifat terpuji. Jika pada diri salik tidak ditemukan dari salah satu kelompok sifat ini, maka pasti ditemukan sifat-sifat lain. Barang siapa kosong atau fana dari sifat-sifat tercela, maka sifat-sifat terpuji akan mengada, akan hadir. Barang siapa dirinya dikalahkan oleh sifat-sifat tercela, maka sifat-sifat terpuji tertutupinya. Ketahuilah, apa yang menjadi sifat seorang salik pasti mengandung 3 hal, yaitu af'al, akhlak, dan ahwal. Af'al adalah perbuatan-perbuatan salik, yaitu tingkah laku manusia yang diperagakan dengan kemampuan ikhtiarnya. Akhlak merupakan perangainya, akan tetapi keberadaannya selalu berubah seiring dengan tingkat penanganannya atau pengendalian menuju arah perbaikan, yang berlangsung mengikuti perjalanan pembiasaan atau kebiasaan. Sedangkan ahwal merupakan awal langkah keberadaan kondisi salik. Ahwal mengembalikan posisi salik pada tahapan awal. Kejernihannya terjadi setelah kebersihan af'al, pertumbuhan dan perbaikannya. Dengan demikian, keberadaan ahwal seperti akhlak. Karena jika salik turun ke gelanggang kehidupan untuk memerangi akhlaknya dengan hatinya, lalu meniadakan atau memfanakan sifat-sifat jeleknya dengan kesungguhan jihadnya, yaitu semangat riyadhah, maka Allah Ta'ala menganugerahinya dengan perbaikan akhlak, yaitu dengan makom bako. Sementara juga demikian juga jika salik menekuni penyucian af'alnya dengan pemanfaatan curahan rahmat yang diperluaskan untuknya, maka Allah Ta'ala pasti akan menganugerahinya pembersihan ahwalnya, bahkan menyempurnakannya. Barang siapa meninggalkan af'al atau tingkah laku tercela dengan lidah syariatnya, maka dia fana, kosong, sirna, tiada atau gugur dari syahwatnya. Barang siapa fana dari syahwatnya, maka dengan niat dan ikhlasnya dia menjadi bako atau tetap muncul, mengada dan eksis di dalam ibadahnya. Barang siapa zuhud di dalam dunianya dengan hatinya, maka dia fana dari kesenangannya. Jika fana dari kesenangan dunia, maka dia baka dengan kebenaran taubatnya. Barang siapa terobati akhlaknya sehingga hatinya fana dari sifat hasud, dendam, bakhil, rakus, marah, sombong, dan sifat-sifat lainnya yang merupakan jenis kebodohan nafsu, maka dia fana dari akhlak tercela. Jika fana dari ketercelaan akhlak, maka dia baka dengan fatwa dan kebenaran. Barang siapa telah mampu menyaksikan gerakan aliran kekuasaannya
dalam manifestasi pemberlakuan hukum-hukum ketuhanan, maka dia dikatakan sebagai orang yang fana dari perhitungan dua kejadian, yaitu awal kejadian dan proses penggantian atau pengulangan yang berlaku pada semua makhluk. Barang siapa fana dari bayangan, pengaruh-pengaruh sesuatu yang berubah-ubah, maka dia baqa dengan sifat-sifat al-haq. Barang siapa dikuasai oleh kekuasaan hakikat, yaitu penampakan al-haq, sehingga tidak bisa menyaksikan hal-hal yang berubah-ubah, baik itu berupa zat, bekas-bekas, tapak-tapak atau catatan-catatan maupun reruntuhannya, maka dia fana dari makhluk dan baqa dengan al-haq. Fananya salik dari af'al yang tercela dan ahwal yang rendah. Dan dengan kefanaan atau ketiadaan af'al dan kefanaan dirinya dari dirinya dan keseluruhan makhluk dengan ditandai ketiadaan rasa pada dirinya sendiri dan sesuatu yang di luar makhluk, maka dia menjadi fana dari af'al, akhlak dan ahwal. Jika salik benar-benar fana dari ketiga-tiganya, maka tidak boleh ada sesuatu dari ketiga fana tersebut muncul dan mengada. Jika dikatakan seseorang fana dari dirinya dan keseluruhan makhluk, maka sebenarnya dirinya masih ada dan keseluruhan makhluk juga ada. Kan tetapi orang yang mengalami demikian sudah tidak lagi memiliki pengetahuan rasa dan kabar yang berkaitan dengan dirinya dan semua makhluk. Hakikat dirinya masih ada, keberadaan keseluruhan makhluk pun masih ada, namun dia sudah lupa terhadap dirinya dan mereka. Dia tidak mampu merasakan keberadaan dirinya dan semua makhluk. Hal itu disebabkan kesempurnaan atau klimaks kesibukannya dengan sesuatu, yaitu zat yang lebih tinggi dari itu semua. Barangkali kamu pernah menyaksikan bagaimana gambaran seorang pria yang masuk ke ruangan seorang raja atau raja yang bengis atau yang sangat berwibawa. Tentu dia akan kebingungan dan kehilangan nalar. Dia tidak sadar terhadap keberadaan dirinya dan orang-orang di majelis raja. Bagaimana bentuk ruangan yang dia masuki, apa isinya dan bagaimana rupa dirinya, dia tidak tahu dan tidak mungkin mengabarkan perihalnya. Di dalam Al-Quran digambarkan kondisi semacam ini pernah diperlihatkan oleh Allah Ta'ala di dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Falamma ra'ainahu akbarnahu qata'na aydiyahun. Maka ketika wanita-wanita itu melihatnya, yaitu melihat Nabi Yusuf, mereka mengucapkan takbir, takjub, dan lalu memotong tangan mereka sendiri. Wanita-wanita bangsawan Mesir ini ketika melihat ketampanan wajah Nabi Yusuf alaihissalam saat melintas di depan mereka, mereka terkejut, mereka malu, segan, dan kagum, juga amat kesemsem sehingga tidak terasa pisau yang dipegangnya memotong tangan mereka sendiri. Mereka adalah selemah-lemahnya manusia. Wa qulna hasyalillahi ma hadza basyarun hadza illa malakun karim. Dan mereka mengatakan, maha sempurna Allah Ta'ala, tidaklah ini manusia melainkan malaikat yang mulia. Ini merupakan gambaran makhluk yang lupa terhadap keberadaan atau kondisi dirinya ketika bertemu makhluk yang lain. Maka bagaimana menurutmu jika seseorang tersingkap atau mukasyafah dari tabir yang menutupi al-haq? Jika makhluk saja bisa lupa akan keberadaan rasa terhadap dirinya dan sesama makhluknya, maka apa tidak akan lebih menakjubkan, lupa dan sadar dan tak sadar serta lalai jika yang ditemuinya adalah al-haq Allah Azza wa Jalla. Barang siapa fana dari kebodohannya, maka dia baqa dengan ilmunya. Barang siapa fana dari syahwatnya, maka dia baqa dengan taubatnya. Barang siapa fana dari kesenangan dunia, maka dia baqa dengan zuhudnya. Barang siapa fana dari angan-angannya, maka dia baqa dengan kehendaknya. Dan demikian seterusnya dalam keseluruhan proses penyempurnaan akhlak. Jika salik fana dari sifat-sifat yang tersebut di atas, maka dia naik dari kefanaannya yang fana dari fananya. Salik yang mengalami fana semacam ini sadar akan kefanaannya dan melihat proses kefanaannya. Hal ini seperti yang tergambar di dalam syair.
Suatu kaum tersesat di tanah lengang yang sunyi, kaum yang lain tersesat di medan gemuruh cinta. Maka mereka fana, kemudian fana, kemudian fana lagi, dan bako dengan bako dari karena dekatnya dengan Tuhan. Yang pertama fana dari dirinya, lalu muncul sifat-sifatnya, dan kebakoan sifat-sifatnya mengada dengan sifat-sifat al-haq. Kemudian mengalami fana lagi dari sifat-sifat al-haq, lalu muncul kesaksiannya bersama penampakan al-haq. Kemudian timbul fana berikutnya dari kesaksian kefanaannya bersama kehancuran dirinya di dalam wujud al-haq. Demikianlah terminologi daripada ilmu tasawuf yang bisa saya sampaikan saat ini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali dengan membahas terminologi ilmu tasawuf yang lainnya, yaitu ghaibah dan hadur. Sementara penjelasan ini sampai di sini, insyaallah kita akan berjumpa kembali pada segmen yang lainnya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Hal itu adalah mutlak dari kebodohan saya dan mutlak dari kesalahan saya. Saya memohon maaf kepada para mustami dan memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi jika penjelasan saya dari awal sampai saat ini ada kebenaran di dalamnya, maka kebenaran tersebut berasal dari Allah Ta'ala, bukan berasal dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa afhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasat taqwa minka wa laka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma tubadlaghuna bihi jannatik, wa minal yaqin ma tuhawwin mat'ana bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana, wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'alid dunya akbar hammina, wala mablagha ilmina, wala tusallit alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin.